warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh pemirsa KNRP Kalimantan Barat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti kajian yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Rakyat Palestina Kalimantan Barat. KNRP biasanya dalam bulan Ramadan mengadakan kegiatan berupa safari Ramadan, berkeliling di seluruh masjid-masjid yang dapat kita kunjungi bersama dengan Syekh Palestina. Namun untuk tahun 2020 ini, karena kita dalam kondisi wabah, maka kita tidak dapat melaksanakan kegiatan yang seperti kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. KNRP merupakan sebuah lembaga yang menyalurkan donasi dari masyarakat yang diberikan kepada masyarakat di Palestina, di mana mereka memiliki permasalahan, mereka memiliki kondisi sosial, kondisi keluarga yang cukup memprihatinkan. Kurang lebih beberapa tahun yang lalu Palestina diblokade oleh Israel. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita lanjut kepada kajian kepalestinaan, marilah kita mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ketua KNRP Kalimantan Barat, yaitu Ustadz Al-Fahri. Dia akan memberikan sambutan pada pagi hari ini. Kepada Ustadz Fahri, dipersilakan. Halo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa sekalian yang kami muliakan, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjalankan aktivitas ibadah puasa kita pada pagi hari ini dengan selalu mengharap ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa kita mintakan kepada Allah agar disampaikan kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada orang-orang yang senantiasa menjalankan ajarannya hingga Allah bangkitkan semua umat manusia nanti di mahsyar. Para pemirsa sekalian yang Allah muliakan, pada pagi hari ini izinkan kami dari Komite Nasional untuk Rakyat Palestina Wilayah Kalimantan Barat untuk memberikan sebuah pengayaan informasi kepada kita semua tentang
apa yang sudah, sedang dan akan terjadi di Palestina secara umum. Situasi terkini yang tema kita pada hari ini memang terkait blokade Gaza yang memang sudah diblokade, sudah di lockdown selama bertahun-tahun. Itu menjadi sebuah kondisi yang memang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Kemudian juga terakhir ada deal of century, ya, Safqatul Qarni, yang memang ditolak oleh semua rakyat Palestina yang diwakili oleh pemerintah dan faksi-faksi yang ada di Palestina, yang katanya kononnya deal of century ini adalah untuk kepentingan rakyat Palestina, tetapi rakyat Palestina sendiri menolak. Ini kan menjadi pertanyaan besar. Nanti kita bisa tahu lebih jauh dari penjelasan pemateri kita tentang apa yang terjadi sebenarnya. Kemudian masa depan kemerdekaan Palestina yang memang sudah lama ya menjadi bangsa yang terjajah. Kita sebagai bangsa Indonesia sangat paham betul bagaimana kondisi yang terjajah. Tahun 1944, 28 Juni kita di Kalimantan Barat ini sangat tidak pernah lupa terhadap sejarah yang pernah menimpa masyarakat Kalimantan Barat, ya, yang terkenal dengan tragedi peristiwa Mandor. Peristiwa Mandor ini para penjajah ketika itu mengumpulkan semua tokoh agama, semua tokoh masyarakat, semua tokoh pemerintah itu dipanggil kemudian untuk dihabisi, ya, untuk dibunuh, disungkup di daerah Mandor. Ini peristiwa berdarah yang selalu diperingati oleh rakyat Kalimantan Barat selama setiap tanggal 28 Juni. Ini menjadi situasi yang memang menjadi perasaan yang sama bagi kita, bahwasanya kondisi keterjajahan itu tidak nyaman, kondisi keterjajahan itu tidak mengenakan, bertentangan dengan konstitusi kita. Ya, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Di samping itu juga secara keislaman ini juga menjadi tanggung jawab bagi kita sebagai umat Islam. Ya. Tanggung jawab bagi kita sebagai umat Islam, karena Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam, tempat Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, sebagai pertanggungjawaban kita kepada generasi mendatang. Nanti kalau ditanya apa yang sudah kita lakukan untuk kiblat pertama kita, ini kan menjadi persoalan kalau seandainya kita tidak bisa menjawabnya. Apa yang sudah kita lakukan tentang, atau bisa jadi nanti suatu saat kita khawatir kalau seandainya anak cucu kita, generasi selanjutnya itu tidak paham bahwasanya kita pernah punya kiblat pertama, tidak paham bahwasanya Isra dan Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di mana, gitu. Nah, ini menjadi tanggung jawab sejarah bagi kita. Selain juga pastinya ini menjadi tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepaskan nanti pertanyaan di hari akhirat nanti. Apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita sumbangsihkan untuk proses kemerdekaan Palestina, apa yang sudah kita berikan kontribusi kita untuk kemerdekaan bangsa Palestina. Ya, inilah kita mengetahui kabar di sana hari demi hari, bulan per bulan, waktu demi waktu, untuk apa? Untuk bisa memberikan semangat yang sama, karena memang kita juga pernah menjadi bangsa yang terjajah. Nah, kita berharap dengan dukungan dari berbagai pihak, ya, Palestina segera merdeka, dan merdeka bukan hanya sekedar memperoleh kata merdeka, tapi merdeka dengan seutuhnya.
Kita di KNRP ini adalah lembaga NGO non-government organisasi NGO yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Tujuannya adalah untuk membantu rakyat Palestina, walaupun mungkin terlalu besar ya, apalah yang bisa dilakukan oleh NGO untuk membantu. Tapi ini kita ingin memberikan sedikit kontribusi ya, untuk menjalin dukungan ya, lintas agama, lintas komunitas, lintas suku, lintas bangsa, lintas golongan. Tujuannya apa? Membantu rakyat Palestina agar rakyat Palestina cepat merdeka. Karena ini amanah konstitusi kita. Maka dalam ini KNRP punya visi dan misi. Visinya adalah pertama, menjadi lembaga kemanusiaan yang kokoh dan terdepan dalam membantu Palestina. Misinya adalah sebagai lembaga kemanusiaan melakukan sosialisasi dan edukasi tentang permasalahan Palestina. Ini salah satu misi kita, sosialisasi dan edukasi tentang persoalan Palestina. Ini menjadi salah satu misi kita, bagaimana persoalan Palestina ini bisa tersampaikan secara baik, utuh dan komprehensif. Ya. Mungkin ada sebagian yang bertanya, yang mengatakan Palestina aman-aman saja. Buktinya ada yang tetap bisa umroh ke Palestina. Ini kan bagaimana sih kondisinya sebenarnya? Ini kan juga menjadi banyak pertanyaan ya. Ini kita mencoba memberikan sosialisasi dan edukasi ya. Kemudian menggalang dukungan moral dan material dari berbagai elemen masyarakat. Kemudian menyalurkan bantuan kemanusiaan dari rakyat masyarakat Palestina untuk masyarakat Palestina. Kemudian meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga yang profesional, transparan dan inovatif. Itu kita dari sini ingin ya sama-sama lah paling tidak punya satu keinginan yang sama ya, bahwasanya nanti kita benar-benar bisa ziarah ke Masjidil Aqsa, tetapi bukan dalam kondisi seperti sekarang. Sekarang ini kita ziarah ke Masjidil Aqsa, tapi yang berkuasa di sana adalah penjajah. Ya. Sama halnya misal waktu Indonesia dijajah oleh Belanda, bisa nggak orang datang ke Indonesia? Bisa, tetapi yang berkuasa siapa? Ya penjajah. Gitu. Nah, makanya memang bisa datang ke Masjidil Aqsa, tetapi berbedalah situasinya ketika kita sholat di Masjidil Aqsa, ketika kita melihat situs-situs sejarah yang ada di Masjidil Aqsa. Dalam kondisi Masjidil Aqsa terjajah, ya, dikawal oleh pasukan-pasukan militer dari para penjajah, ini kan akan menjadi berbeda situasinya dengan kalau kita datang ke sana, Masjidil Aqsa memang masjid gitu. Jadi tidak dikawal oleh, sama seperti halnya kalau kita ke Masjidil Haram ya, memang bisa merasakan nikmatnya ibadah. Ini yang ingin kita harapkan ke depan. Jadi benar-benar merdeka lah. Ya, bukan hanya sekedar dari dulu kita mendengar Palestina akan merdeka. Selalu begitu janji-janjinya. Tapi faktanya kita tidak melihat. Nah, ini katanya mau dijanjikan lagi dengan Deal of Century ini Palestina mau merdeka, tetapi orang Palestina sendiri tidak percaya dengan perjanjian ini. Bagaimana mungkin? Ya? Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita bersama, apa sih sebenarnya yang terjadi di sana kan gitu. Kita kan jauh di sini, jadi paling tidak dengan materi pagi ini, dengan pengajian pagi ini ya kita bisa berdiskusi, kita bisa bertanya, kita bisa mendengarkan lebih lanjut dari pakarnya ya, Mas Saiful, Dr. Saiful Bahri adalah pakar. Beliau punya banyak tulisan, punya banyak karya yang berbicara tentang Palestina dan Masjidil Aqsa. Saya pikir ini waktu yang tepat bagi kita semua untuk mengupdate kembali informasi-informasi yang kita punya tentang Masjidil Aqsa. Ini saja mungkin dari saya. Mudah-mudahan pengajian pagi ini bisa memberikan setitik manfaat ya bagi perjuangan rakyat Palestina. Terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah kepada Ustadz Al-Fahri, Ketua KNRP Kalimantan Barat yang telah memberikan sambutan kepada kita semua di pagi hari ini.
Selamat pagi semuanya kepada seluruh pemirsa yang telah pada pagi hari ini bersedia bergabung di channel KNRP Kalimantan Barat. Ini ada dari kabupaten-kabupaten Kota Pontianak, kemudian Bengkayang juga sudah ada, kemudian Melawi. Alhamdulillah dengan kondisi seperti ini kita diberikan Allah jalan bertemu melalui media streaming. Baik pemirsa semuanya, ada pertanyaan yang nanti bisa dijawab melalui chat. Bagi yang pertama kali menjawab akan mendapatkan bingkisan ya berupa sel nanti menuju ke nomor yang tertera. Jadi pertanyaannya, apa kepanjangan dari KNRP? Silahkan kepada pemirsa yang ingin menjawab langsung di chat. Kita sambil menunggu Bapak Ustadz Dr. Saiful Bahri bergabung dalam kajian kita pada pagi hari ini. Beliau adalah lulusan dari Universitas Kairo Mesir, S3, jurusan tafsir dan ilmu Al-Quran. Beliau menyelesaikan S3-nya dari S1, S2, S3 di Kairo Mesir pada tafsir dan ilmu Al-Quran. Beliau juga merupakan seorang penulis buku ensiklopedia mini Masjid Al-Aqsa. Pemirsa, ya kita sambil menunggu, ini sudah ada yang menjawab pertama kali itu adalah Bapak Eko Wahyudi dari Melawi nih kayaknya. Pak Eko, selamat menjadi orang yang pertama menjawab kepanjangan dari KNRP, Komite Nasional untuk Rakyat Palestina. Jadi tahun lalu kita sempat ke sana ya. Kemudian lanjut ke Sintang dan terakhir di Melawi sebagai penutup. Sudah bergabung, Ustadz? Tema kita pada sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ini di kondisi corona seperti ini yang memungkinkan kita untuk bersilaturahmi melalui Ustadz. Ya, alhamdulillah. Baik, pemirsa sekalian. Saya terdengar jelas ya? Pada kalau di sini jelas, Ustadz? Baik. Jelas suaranya. Baik, alhamdulillah. Kita mulai, Ustadz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita pada pagi hari ini adalah blokade Gaza, deal of century, dan masa depan kemerdekaan Palestina yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Bahri MA. Kepada Ustadz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama saya ucapkan terima kasih yang tidak terkira kepada pengurus KNRP Kalimantan Barat atas kesempatan dalam bersilaturahim pada pagi menjelang siang. Bersyukur karena sarana komunikasi kita yang virtual ini tidak menghalangi kita untuk bersilaturahim, bertukar pikiran, dan termasuk pada kesempatan kali ini kita mengembangkan wawasan kita menjadi ghidha ats-tsaqafi, menjadi sarapan knowledge, keilmuan, tetapi di saat yang sama adalah menjadi sarapan kepekaan kontribusi kita. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita dalam beberapa waktu lalu yang Al-Fakir sampaikan di forum pengajian Jumat pagi di KNRP Pusat, ketika Bani Israel dipesan oleh Allah, waja'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin, jadikan rumah-rumah kalian itu kiblat. Kiblat yang dimaksud yang paling utama tentu wa aqimus shalah, kiblat salat, tapi ternyata menjadi kiblat-kiblat lainnya, menjadi kiblat pembinaan, menjadi kiblat pendidikan, menjadi imam, menjadi kiblat kepemimpinan, dan diantaranya juga menjadi kiblat kontribusi. Artinya dari rumah kita bisa berkontribusi banyak, termasuk memperhatikan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, terkhusus di Gaza yang terkena blokade, ataupun yang di tempat lainnya, dan terutama sekali di Al-Quds yang mendapat tekanan-tekanan luar biasa dari penjajah Israel. Kita bersyukur pada kesempatan kali ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Karena itu jangan lupakan untuk mendoakan saudara-saudara kita yang terganggu kesehatannya. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan saudara-saudara kita dimanapun berada yang kurang sehat segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibugarkan fisiknya dan motivasinya untuk berbuat baik, karena bulan ini, bulan Ramadan adalah bulan pada saat manusia termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi atau menjadi figur yang ingin menebar kebaikan. Nah, tentu tema kita cukup berat kalau dibilang untuk pengajian ini. Saya kan tadi baca judulnya pengajian, tetapi itu pengajian tidak dalam artian tausiah agama. Pengajian yang disebut itu adalah pengkajian yang lebih bersifat tema-tema penelitian, kajian-kajian wawasan yang sebenarnya lumayan cukup berat karena terkait dengan tiga hal besar. Yang pertama blokade Gaza, yang kedua deal of century, dan outlook Palestina atau masa depan Palestina. Sebenarnya ada satu tema menarik yang menggabungkan ketiganya, yaitu adalah pemilu Israel. Karena beberapa waktu lalu terjadi pemilu di Israel, dan dari pemilu Israel itu yang terjadi kesekian kalinya, ketiga kalinya kalau tidak salah, karena tidak bisa membentuk pemerintahan, tetapi di masa corona ini justru terjadi deal diam-diam antara Netanyahu dengan oposisi yang besar, karena Netanyahu tidak bisa dominan, sehingga akhirnya dibuat deal-deal yang sebenarnya juga pada akhirnya tetap saja merugikan Palestina, siapapun yang menang, karena mereka membangun negaranya dengan rampasan, mereka membangun negaranya dengan men-take over, melakukan aneksasi pendudukan, pembangunan wilayah-wilayah secara ilegal, pembukaan dan pembangunan pemukiman-pemukiman ilegal. Nah, ini di masa pandemi ini orang tidak banyak mengamati bahwa ada deal-deal politik di antara mereka, sehingga ada pergiliran kementerian dan sebagainya. Dan silakan teman-teman Kalimantan Barat bisa mengikutinya melalui newsletter yang disebarkan rutin oleh bagian sosialisasi dan edukasi dari KNRP di Jakarta. Para pejuang Baitul Maqdis, para pecinta Masjid Al-Aqsa, dan para perindu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan
kita berempati ini menjadikan kiblat kontribusi kita dari rumah, pertama kita membahasnya adalah blokade. Blokade ini sendiri sesungguhnya adalah dimulai daripada saat pasukan Israel keluar secara total di 2005 dan kemudian di 2006 terjadi pemilihan umum dan di Gaza dimenangkan oleh Hamas, lalu kemudian membuat pemerintahan dan akhirnya dibatalkan secara sepihak, dan kita tahu setelah itu ceritanya di blokade hingga hari ini. Maka jika sekarang karena corona kita terlockdown, dirumahkan oleh Allah, kita bisa merasakan betapa beratnya itu. Al-Fakir sendiri juga merasakan berat ketika ada listrik yang mati karena pada yang lain pada tutup ya. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperbaiki, tidak ada yang jual misalnya. Jangankan seperti itu, anak saya yang sendalnya copot itu saja kita susah memperbaiki sendiri atau membeli ya, karena banyak toko-toko yang tertutup. Nah, ini kita membayangkan case itu terjadi di Gaza untuk satu kebutuhan yang pokok, yaitu air dan listrik. Bagaimana ketika seseorang diblokade, kalau dihitung dari sejak 2006 atau 2007 lah kalau kita mau ngitung fullnya, berarti sekarang sudah 13 tahun memasuki tahun ke-14 di blokade itu Gaza. Di blokade dalam artian mereka nggak bisa keluar dan masuk kecuali pintu yang diawasi ketat, diizinkan atau tidak diizinkan. Sangat-sangat tidak berdaulat. Bahkan untuk berobat saja kita sering mendapati ada orang belum sampai keluar meninggal dunia karena terlalu birokratis di dalam proses perizinan. Karena itu sekarang sedang diinisiasi beberapa lembaga dan sudah berdiri di medical center di tempat checkpoint di Reva ya, di Aris maaf, di dekat Aris itu ya, di Reva dan dekat Aris, ketika keluar masuknya dari Gaza. Karena mereka akan berobat kemana? Mereka berobat di Mesir, mereka berobat di Turki, ya, orang-orang menjadi korban perang atau punya penyakit yang tidak bisa memadai disembuhkan di dalam Gaza harus melewati itu. Belum kalau kita berbicara tentang pasokan listrik. Bayangkan kalau kita secara setiap hari hanya mendapat pasokan listrik 8 jam. Ya. Nah, kalau kita mati 2 jam saja atau 4 jam saja, itu berat. Nah, termasuk Al-Fakir kemarin berdoa-doa ini. Kalau siang seperti ini, insya Allah saya alhamdulillah ada cahaya yang bisa kelihatan. Coba bayangkan kalau dalam kajian daring yang seperti ini, kemudian listrik mati, sekalipun saya ada laptop, ada device yang baterainya full, ataupun handphone yang baterainya full, tetap saja akan ada kendala. Bagaimana ketika keterbatasan device, listrik juga tidak ada, lalu kemudian air bersih. Kita belum berbicara tentang sarana pendidikan, berbicara tentang kebutuhan pangan, berbicara tentang bahwa tidak sedikit perempuan-perempuan di Palestina, khususnya di Gaza yang menjadi single parent, karena yang laki-laki kalau tidak gugur, dia dipenjara atau diasingkan. Jadi agak sulit kita membayangkan itu. Masih ada di era seperti sekarang. Ketika semua orang meneriakkan kebebasan, kemudian di sana ada sebuah negara dengan entitas yang besar tapi menjadi diaspora terbesar di dunia. Orang Palestina yang hidup di Palestina itu lebih sedikit dari orang Palestina yang hidup di luar Palestina. Ada orang Palestina yang hidup di luar Palestina di wilayah terjajah 48 itu. Ya, dan ya kita ambil sisi positifnya ya. Pemilu Israel itu sekarang pertama dalam sejarah partai Arab, artinya orang Arab yang menjadi orang warga negara Israel itu mendapatkan kursi cukup signifikan, ya 2 digit ya. Artinya cukup besar. Tetapi tetap saja dampaknya belum bisa memberikan pengaruh terhadap blokade Gaza atau masa depan Palestina dalam artian kemerdekaan dan kedaulatan mereka. Jadi tadi yang hal penting adalah fasilitas sarana hidup yang berat ya. Kesehatan, kesejahteraan pangan, termasuk fasilitas utama yaitu air dan kebutuhan listrik. Kebutuhan sarana pendidikan berat karena apalagi kalau kita bicara konstruksi bangunan. Konstruksi bangunan
orang tidak bebas menyalurkan bahan bangunan karena bisa jadi dicurigai senjata. Ya, karena itu pembangunan di Gaza juga berjalan lambat, terutama belakangan ini. Sebagai sebuah pengalaman saja, dulu ketika KNRP menyalurkan 2 ambulan, itu prosesnya lama sekali prosesnya. Dari sejak perizinannya sampai kemudian berhasil memasukkan ambulan, dan kita juga akan berat karena ambulan itu pun maintenance-nya juga tidak ringan. Katakanlah kita menyebut merek tertentu misalnya, apakah maintenance itu ada di dalam Gaza, kan juga kita tidak tahu. Maka ketika kita memberikan kepada mereka, kita jangan merasa bahwa kita sudah maksimal dalam memberikan. Karena Allah SWT pun ketika menyuruh kita peka, aqimus shalah wa atuz zakah, itu adalah standard of giving kita. Standar minimal kita memberi itu ya zakat, mewajibkan zakat. Lalu dianjurkan secara lebih sunnah dengan sedekah sunnah. Dan kemudian ada lagi bahasa Al-Quran, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, yaitu dengan meminjamkan kepada Allah. Jadi ini adalah makna kepekaan, bagaimana kita peka untuk membantu. Tidak merasa, oh saya sudah pernah, lagi. Sudah wajib ya Allah saya bantu, ayo yang sunnah. Sudah ya Allah, ayo lagi. Karena tidak ada kepuasan selain kita memberi. Karena kita dilatih berpuasa ini karena menahan. Puasa itu menahan. Menahan itu maknanya adalah menahan supaya ada margin. Margin itulah yang kita berikan kepada orang lain. Apa makna doa Rasulullah SAW yang ajarkan kepada Aisyah? Aisyah radhiyallahu anha, ibunda Aisyah, istri beliau, ini cerdas sekali. Ketika para sahabat bertanya secara mainstream, pertanyaan normalnya itu kan ketika para sahabat bertanya tentang kapan Lailatul Qadar, ciri-cirinya seperti apa. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya, kira-kira apa yang saya lakukan di malam itu supaya dapat Lailatul Qadar itu, saya ngapain ya Rasulullah? Lalu beliau ajarkan sebuah doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat al-afu. Nah ini mohon maaf ya, kita selama ini menerjemahkan al-afu itu hanya satu dimensi pengampunan Allah. Padahal makna al-afu itu aslinya kelebihan. Dalam surat Al-Baqarah 219 Allah berfirman, yas'alunaka 'anil anfal yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'af. Jadi surat Al-Baqarah 219, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harusnya diinfakkan, qul al-afwa. Nah, bukan qulil afwa itu afwan saya nggak bisa bantu, bukan. Al-afwa itu kelebihan dari yang mereka butuhkan. Kalau saya punya keperluan di angka 5, artinya ketika saya diberi 4,5, ada margin setengah, saya turunin itu keperluan supaya bisa cukup. Tapi ketika saya diberikan angka 7, berarti ada margin 2. Maka sifat manusia itu ingin memuas-muaskan yang 2 itu. Padahal kita tidak. Kita ini kalau ada margin 2 ya berikan kepada orang lain. Bahkan termasuk filosofi zakat fitrah itu, yang diwajibkan bukan orang kaya, tapi orang yang sanggup makan. Alal khurri wal abdi. Pada hamba saya pun diwajibkan bayar zakat fitrah. Pada anak kecil yang beberapa menit atau beberapa jam sebelum terakhir bulan Ramadan juga wajib mengeluarkan zakat fitrah. Itulah makna bagaimana kita dididik how to share, how to give, bagaimana kita memberi, bagaimana kita berbagi. Karena kita menahan bukan dari yang haram. Kita menahan dari yang halal. Makan, minum, berhubungan suami istri, supaya ada margin lebih ini. Itulah yang disebut dengan al-afu. Allahumma innaka afuwun, wahai zat yang maha lebih. Fa'fu anni, berikan kami kelebihan. Termasuk zat yang maha lebih, engkau menyediakan diri sebagai ghafur. Ghafur itu bentuk superlatif dari ghafirun dan ghafarun. Ghafir mengampuni dosa biasa. Ghafarun mengampuni dosa menengah. Ghafurun, zat yang menyediakan dirinya mengampuni dosa-dosa yang sangat besar sekali. Dalam hadis qudsi disebutkan, ya Bani Adam, lau ji'tani bi qurabid dunya khataya walam tusyrik bi syai'a ghafartu laka wala ubali. Seandainya engkau wahai Bani Adam datang kepadaku dengan membawa dosa yang besarnya dunia seisinya ini, tapi engkau tidak syirik, aku akan ampuni engkau. Artinya Allah itu menyediakan dirinya mengampuni dosa yang sangat besar sekali.
Ini kan artinya Allah melebihkan. Kita kalau punya dosa di angka 3, Allah itu sudah limitless. Ya, pengampunannya itu di angka yang tidak terbatas. Wahai Zat yang maha memiliki pengampunan lebih, lebihkanlah ampunanmu kepada kami yang mendolimi diri, mendolimi orang lain. Itu mana al-afu. Wahai Zat yang maha lebih, lebihkanlah rizkiku berupa harta dan yang lainnya di bulan ini, sehingga aku bisa memberi orang lain, memberi harta, memberi wawasan, memberi motivasi. Ya wahai Zat yang maha lebih, berikan kekuatan mataku sehingga bisa lebih banyak lagi membaca Al-Quran. Itu doa Allahumma innaka afuun. Wahai Zat yang maha lebih, lebihkanlah kemampuanku dalam berzikir bertambah, dalam sholat malam, dalam membelai anak, menyayangi istri, apalagi sekarang dalam kondisi kita dirumahkan. Artinya agar kita lebih peka, agar kita lebih santun, agar kita lebih sayang, agar kita lebih care, lebih aware kepada hal-hal yang ada di sekitar kita. Maka termasuk kepekaan itu juga kita membayangkan bagaimana nasib blokade Gaza. Nah, bagaimana nasib saudara-saudara kita yang diblokade. Tempo hari Al-Fakir mencari masker sulit. Alhamdulillah sekarang sudah semua orang jualan masker. Tempo hari Al-Fakir mencari vitamin C untuk anak-anak, untuk istri, termasuk untuk Al-Fakir. Tidak dapat. Di semua tempat perbelanjaan ataupun apotek, semuanya habis. Ya. Membayangkan jika itu adalah obat-obatan utama yang dibutuhkan di Gaza. Dari mana mereka membutuhkan itu? Subhanallah. Berarti dengan adanya COVID-19, dengan adanya wabah yang mengglobal ini, ada istilah dalam dunia pendidikan yang baru saja kemarin Al-Fakir diskusikan, itu disebut dengan new normal. Kondisi tidak biasa yang menjadi normal. Ya, Al-Fakir meeting ini dari ruang satu ke ruang lainnya yang bentuknya virtual. Itu marginnya itu mungkin hanya ada yang di bawah 5 menit dan bisa, alhamdulillah, membayangkan betapa beratnya itu. Kalau terjadi di dunia real, pertemuan offline harus ditempuh dengan jarak yang demikian jauh. Jauh sebenarnya sih tidak untuk ukuran Kalimantan Barat sesungguhnya. Tapi untuk ukuran di Jakarta, jauh itu bukan jauh fisik. Jauh itu karena ada rintangan, kemacetan, dan lain sebagainya. Maka itu sesuatu yang normal. Termasuk new normal itu adalah kondisi blokade Gaza. Listrik mati, biasa mereka. Ya, nggak ada air, biasa bagi mereka. Biasa bagi mereka, kalau juga biasa bagi kita, itu musibah. Mohon maaf, ketika tempo hari kita mendengar ada bom meledak di Baghdad, korban jiwa 20. Akhirnya menjadi biasa itu ada bom meledak di Baghdad, korban jiwa sekian. Kayak angka itu nggak berarti. Hati-hati, itu matinya kepekaan kita. Seperti korban COVID-19 sekarang. Kita memantau angka-angka itu. Masya Allah, itu nyawa manusia. Dipertanggungjawabkan kalau ada kelalaian dalam mengurusnya. Angka-angka itu bukan angka-angka statistik. Angka-angka itu adalah nyawa manusia. Sama, kalau kita menganggap bahwa listrik mati biasa di Gaza, kemudian kita biasa aja. Na'udzubillah, berarti mati kepekaan hati kita. Kita disuruh untuk apa tadi? How to share, how to give, how to rise standard of giving kita. Bukan hanya sekedar kita ini menahan untuk hawa nafsu kita. Menahan untuk berbuat buruk. Kemudian kita sedih tidak kembali ke masjid, tapi sebenarnya lebih dari itu, kondisi-kondisi tidak normal itu sekarang menjadi normal. Ya, kondisi-kondisi yang tadinya tidak normal menjadi normal bagi masyarakat Gaza. Kalau juga normal bagi kita yang melihat di luarnya, itu musibah. Kita tidak membantu, musibah. Saudara-saudara kita di Al-Quds dengan pajak yang tinggi, menyekolahkan anak yang susah, kemudian di tengah intimidasi, ada yang mereka dihukum tidak boleh berada di masuk pelataran Masjidil Aqsa, dan karena memaksa kemudian diusir dari luar kota Al-Quds dan dicabut kartu identitasnya atau rumahnya dirampas. Karena setiap hari disuguhi pemandangan seperti itu disebut dengan new normal. Bahaya sekali. New normal itu kalau kemudian dianggap biasalah, nggak usah terlalu dipikirin, bahaya, kepekaan kita mati. Kalau kita terbiasa melihat orang lain susah, biasa mah dia udah terbiasa susah. Itu yang bahaya. Atau kita terbiasa memamerkan, ya sebelum buka puasa gitu, kita pamerkan menu hari ini gitu. Itu ada penyakit sosial. Kepekaan sosial kita yang perlu dievaluasi.
Waja'alu buyutakum qiblah, itu kiblat kita juga termasuk melatih kepekaan kita, itu lebih sensitif karena kita betul-betul tidak menjumpai real di lapangan, berada dari balik ruangan yang kita keluar seperlunya, ya, disiplin dengan itu sebelum kemudian ada anjuran dari pemerintah untuk menyelesaikan ini. Nah, sahabat-sahabatku kaum muslimin dan muslimat khususnya yang ada di KNRP Kalimantan Barat, pembelajaran pertama terkait dengan blokade Gaza, ini terkait dengan Deal of Century. Deal of Century ini proposal sebenarnya yang diberikan oleh pemerintah Amerika, isinya 100% merugikan orang Palestina tetapi tidak melibatkan mereka, melibatkan pihak Mesir dan Yordania khususnya serta Arab Saudi. Deal of Century itu intinya apa? Satu, Yerusalem itu akan mereka sebutnya reclaim. Reclaim itu mengembalikan klaim. Padahal klaim sebelumnya tidak ada, tidak pernah. Dalam sejarahnya Al-Quds itu Yerusalem wilayah yang netral. Kok sekarang mencoba akan diklaim sebagai ibu kota mereka. Lalu kemudian Palestina akan diberi negara, ibu kotanya lain. Jadi mereka disuruh pergi. Termasuk juga kemudian Gaza juga akan digeser ke tempat yang wilayahnya sekarang disebut wilayah Arish, yang sudah dikosongkan menjadi kota mati di Mesir. Masing-masing negara itu dijanjikan sebuah nominal, konon ya. Ini namanya Deal of Century, ini kan sama dengan perjanjian Balfour pada waktu itu ya. Orang menjanjikan sesuatu yang bukan miliknya. Nah, maka sama dengan begini. Saya sekarang sedang ngontrak di rumah ini misalnya. Kemudian ada orang datang, Pak nanti saya janjikan ya, ini saya berikan ke Bapak. Nah itu kan nggak etis. Karena misalnya ini bukan rumah saya. Sesuatu yang bukan milik kita, kita janjikan akan memberikan kepada orang lain, maka itu disebut dengan kriminal. Nah itulah Deal of Century juga demikian. Mudah sekali mengotak-ngotakkan dan membuat intinya dari Deal of Century itu begitu. Dan itu menjadi kocar-kacir dan morat-marit, tidak sesuai dengan plan. Sekalipun sudah diumumkan, tapi pengakuannya tidak luas. Tapi juga kita sebaliknya, jangan kemudian menjadi nggak mungkin. Oh tidak, serius Deal of Century itu by plan, dengan planning terstruktur yang kemudian memasuki wilayah pengakuan dari seluruh negara. Tapi enggak hari ini alhamdulillah, minimalnya negara kita pertahankan negara kita ini sifatnya menolak dengan itu, kalaupun maksimalnya adalah kita tidak memberikan dukungan terhadap itu. Karena secara institusi kita mendapatkan amanah untuk menghabisi, mengakhiri, meniadakan, mengeliminasi, ataulah namanya membuang yang namanya penjajahan di atas dunia. Karena itu tidak sesuai dengan peri keadilan dan peri kemanusiaan. Itu kan tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, maka Deal of Century ini juga terkait dengan blokade Gaza. Mohon izin, saya coba sedikit share ya. Saya akan share beberapa materi yang pernah Al-Fakir tuliskan terkait dengan pemilu Israel terakhir. Ya, nah, ini kalau gambaran ya. Dari pemilu Israel beberapa waktu lalu, itu angkanya tipis sekali. Jadi koalisi yang dimenangkan oleh Partai Likud itu bedanya tipis sekali dengan partai oposisi, sehingga mereka tidak bisa membentuk pemerintahan. Tapi akhirnya kabar terakhir saya dengar sudah ada deal-deal di antara mereka, tetapi itu pun belum tentu akan bisa terlaksana dengan mulus. Oke, kita sekarang masuk. Sebelum ke sana, saya di sini ada info menarik yang tadi, Partai Arab di Nest itu ada 15 kursi. Ini belum pernah ada digit yang luar biasa ini ya, segini ya. Nah, kita lihat dampaknya. Maka dampak dari pemilu Israel yang tadi Al-Fakir sampaikan, proyek pemukiman ilegal ini semakin dibuat mengepung wilayah Palestina. Jadi nanti sistemnya ini kalau ada wilayah di tengahnya, tepinya itu dikelilingi oleh pemukiman ilegal.
ini deal of century akan dipaksakan secara bertahap. Ya tadi itu pemindahan pemerintahan dan aset-aset vital Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Dan itu sudah dimulai dari setahun, hampir 2 tahun yang lalu dengan klaim Yerusalem sebagai ibu kota. Kedutaan besar Amerika Serikat dipindahkan dari Tel Aviv ke Yerusalem. Nah, ada dampak yang berikutnya tidak kalah mengerikan, itu nanti pengurus Palestina akan kehilangan hak kembali. Ini salah satu isi deal of century, itu tidak membolehkan pengungsi di luar Palestina kembali. Itu dimulai secara bertahap dengan lembaga pengungsi khusus Palestina di Palestina yang disebut dengan UNRWA, itu terancam dibubarkan setelah sekian tahun itu tidak diberikan dukungan bantuan ya kemanusiaan oleh Amerika Serikat. Nah, proyek ambisius aneksasi ini nantinya dengan cara apa? Peningkatan eskalasi perampasan aset, ya. Aset penduduk Al-Maqdisiyin atau kota Al-Quds, lalu kemudian diusir yang bisa diusir, dan isolasi masjid. Ya, tadi isolasi dari orang-orang yang berusia di bawah 45 tahun bagi laki-laki khususnya. Nah, blokade Gaza tadi saya sampaikan untuk dalam waktu dekat ini belum ada informasi untuk dicabut blokadenya, sehingga solusi dua negara yang dulu pernah disampaikan dalam bahasanya mendiang itu ya, ambiar lah istilahnya. Tidak ada lagi harapan itu. Jadi karena udah sepihak di sini. Nah, kita bisa melihat betapa masa depan yang berat ya. Karena itu saya mengajak teman-teman di manapun berada, juga termasuk di KNRP Kalimantan Barat, untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan aspek bantuan. Sebenarnya bantuan yang perlu diberikan kepada mereka itu apa? Yang pertama adalah sarana kehidupan dan lapangan kerja. Seperti yang tadi Al-Fakir gambarkan, suasana kehidupan mereka. Pengangguran semakin tinggi. Maka bayangkan itu terjadi di negara kita. Sekarang kalau wallahu alam saya tidak tahu yang terjadi di Kalimantan ya, Kalimantan Barat khususnya. Yang terjadi di Jakarta, jalan-jalan sudah mulai ramai lagi. Karena PSBB itu mulai dilonggarkan. Kenapa kok menjadi ramai lagi? Faktor utamanya ya. Ada faktor lainnya. Faktor utamanya karena yang terlockdown di dalam rumah tadi itu, yang punya tabungan dia makan tabungan. Yang tidak punya cadangan dia seperti apa? Maka dia sarana kehidupan pekerjaan setiap hari tertahan. Maka kemudian ketika ada kesempatan untuk itu, maka itu yang akan membuat bernafas. Kemudian yang kedua, sarana kesehatan, terutama obat-obatan dan alat medis mahal sekali. Kemudian pendidikan tidak kalah pentingnya. Nah, terkait dengan keluarga perempuan dan anak-anak itu maksudnya apa? Keluarga perempuan dan anak-anak itu biasanya terkait dengan santunan para janda yang single parents akibat orang tuanya ditangkap dan divonisnya lama atau gugur sebagai syahid mereka. Nah, siapa yang mengkafil mereka? Yang dikafil biasanya agak banyak itu kan karena misalnya yang terkenal, orang-orang yang terkenal. Tapi sementara orang-orang yang mohon maaf dianggap sebagai nobody, tidak disebut ini. Tapi kan mereka itu Masya Allah berat penderitaan. Penderitaan menjadi single parent itu berat. Apalagi bagi anak yatim yang mungkin kedua orang tuanya tidak ada, itu lebih berat lagi. Maka dalam pembinaan keluarga ini juga penting, ya, sebagaimana kita di sini pada saat pandemi seperti sekarang. Yang kedua, bantuan tersebut melalui dimensi-dimensi tadi harus ada sinergi antar LSM, ya, harus ada sinergitas, termasuk edukasi. Nah, seperti yang kita bicarakan hari ini edukasi, tapi edukasi seperti ini jangan hanya sekedar edukasi yang sifatnya informatif pada hal-hal kekinian. Juga diperlukan edukasi yang sifatnya doktrinal dan ideologis. Karena
pendekatan ideologis itu perlu, pendekatan keimanan, bukan kemudian pendekatan ideologis itu seperti yang dituduhkan, mendidik radikalisme, membenci ras tertentu, bukan. Tetapi bahwa kenapa kita perlu menjaga Baitul Maqdis? Karena itu perintah agama. Karena memang itu yang dianjurkan oleh Allah, selain memang panggilan kemanusiaan. Gitu ya. Dan itu kita gunakan momen-momen sosial keagamaan di berbagai kesempatan. Ya, yang pertama bantuan kemanusiaan, yang kedua adalah sifatnya, ya sinergitas, edukasi, momen sosial, ada kreativitas. Yang ketiga adalah elemen yang terlibat itu semuanya kalau bisa. Maka para aktivis dan para pegiat KNRP Kalimantan Barat khususnya, libatkan sebanyak mungkin elemen. Pemuda, ulama, cendekiawan, pelajar, persatuan profesi ya, guru, insinyur, dokter, olahraga, seniman, lawyer, dan sebagainya. Ajak untuk aware, untuk peduli dengan Palestina. Sekalipun itu sulit, informasi kalau kita buat defaultnya seperti apa, sulit. Karena sekarang tidak ada perang, tidak ada bom meledak di Gaza yang biasanya menjadi pemicu emosional. Jadi sebenarnya ini terkait ya, bagaimana kita memaintenance seseorang untuk perhatian terhadap Masjidil Aqsa dengan berbagai pendekatan. Kalau dia Muslim ya ideologis, kalau non Muslim berarti kemanusiaan, ya humanistik dan lain sebagainya. Yang keempat, sarana. Sekarang kita berbicara sarana itu berarti berbicara optimalisasi sosial media. Ya, sosial media itu platformnya banyak ya. Sosial media melalui grup WhatsApp, Telegram, ada Instagram, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Lalu portal media dan termasuk film. Juga ada orasi dan khutbah, penyuluhan, ada flyer, ada meme, ada kampanye, galang dana, dan lobby-lobby. Terakhir, perlu ada contoh aksi. Kalau di bidang eksekutif ya pemerintahnya, di bidang legislasi ya berarti para politikusnya di parlemen. Lalu bantuan hukum kepada para tawanan, nah ini maka perlu kerjasama, nggak bisa sendiri. Wah ternyata Al-Fakir sempat ke sana pada waktu itu ada bebarengan dengan nelayan, ya orang-orang yang perhatian pada nelayan Gaza dan itu orang-orang Spanyol, menarik ya. Jadi ada asosiasi dan aksi berikutnya juga dukungan ke lembaga-lembaga termasuk dukungan aksi damai. Kaum muslimin para pegiat Baitul Maqdis untuk share ini saya cukupkan dan saya akan kembali lagi ke sebentar, ini belum saya stop ya. Oke. Baik, saya stop dulu, saya kembali ke layar utama. Jadi kaum muslimin, para aktivis pegiat Baitul Maqdis, ada 3 hal yang kita bahas pada kesempatan kali ini terkait dengan pemahaman ringkas kita terhadap blokade. Kita bayangkan blokade bukan sesuatu new normal seperti kita. Kajian seperti ini jadi new normal yang bagus ya. Ada new normal yang bagus. Kita menjadi lebih aware pada anak kita, lebih sayang kepada guru mereka karena betapa sulit menjadi guru di rumah. Ketika anak-anak menjabat keluhan, kita paham, memahami, bisa membantu. Kita juga bisa memahami betapa istri-istri kita kehilangan me time mereka. Biasanya kalau suami pergi kerja, anak sekolah, istri ada waktu me time. Sekarang nggak ada, sepanjang waktu ngurusin keluarga. Orang tua juga demikian. Jangan dikira pekerjaan nggak numpuk. Di rumah tapi pekerjaannya melalui virtual, tekanan menjadi lebih, sementara kebutuhan bertambah. Sederhana aja, kebutuhan pangan, cemilan misalnya, yang dipasok untuk 1 pekan misalnya, di awal-awal dulu itu ya, kita memasok misalnya, langsung beli sepekan, ternyata 1 hari, 2 hari habis, itu juga pusing. Nah kita membayangkan itu bagi keluarga yang mampu, lalu itu membayangkan bagaimana keluarga yang tidak mampu, keluarga yang masih memikir bukan untuk nyetok, dia untuk makan aja susah. Bagaimana ketika aksesnya tertutup, dia kerja di sini nggak bisa, kerja di sini nggak bisa, mendapatkan masukan dari sini nggak bisa. Apa yang mereka lakukan?
Nah, itulah yang kalau kita membayangkan terjadi di Gaza seperti itu, dan itu terjadi sudah lebih dari 10 tahun, belasan tahun lamanya. Nah, ditambah lagi sekarang dengan proyek tadi itu, proyek yang sangat berat, yang isinya adalah akan mengisolasi, akan membersihkan dari Yerusalem dari orang-orang Palestina, karena itu diklaim sebagai ibu kota tunggal. Ya. Nah, ibu kota bersama aja belum tentu terima orang Palestina, apalagi itu ibu kota tunggal mereka, lebih tidak menerima lagi. Ya, itu di absentori utamanya begitu. Tidak ada hak kembali bagi pengungsi. Ya, ini lebih berat lagi. Kalau dulu sekalipun tidak diverbalkan, tapi tetap tidak bisa dalam prakteknya, kecuali sedikit saja. Apalagi sekarang diverbalkan. Berapa banyak lagi diaspora yang terlantung-lantung di mana-mana, menjadi lebih berat. Lalu adanya relokasi, ya, dengan kemudian diberikan sejumlah keuntungan materi yang alhamdulillah hingga hari ini negara orang Palestina sendiri menolak itu. Jadi itu dua hal penting pokok yang kita bahas. Dan kalau ditanya Palestine Outlook 2020 ini gimana masa depan Palestina? Kalau kita sih tetap percaya masa depannya adalah masa depan kemenangan, masa depannya adalah masa depan kedaulatan, dan yang ditanya sebenarnya bukan itu. Sebenarnya kontribusi kita ini apa? Kontribusi kita apa? Saya bisa bantu doa pasti. Saya bisa bantu donasi, ya donasi juga minimal gitu. Doa dan donasi itu adalah standard of giving kita. Seperti halnya Allah mewajibkan zakat, itu standar memberi, berbagi kita. Harusnya kita bisa melakukan lebih dari itu, menggalang dukungan dengan tulisan, dengan mengajak elemen yang seluas-luasnya. Nah, itulah sehingga Outlook Palestine 2020 ini menjadi wajah yang manis bagi orang-orang Palestina khususnya, karena diberikan harapan, dan kita mempraktekkan posisinya seperti hanya Syuaib kepada Musa. Kalau orang Palestina memposisikan dirinya seperti hanya Ismail bagi Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Ismail diberitahu oleh Nabi Ibrahim, mohon maaf, ya budaya ini arafil manami anni azbahu, aku bermimpi akan menyembelih kamu, di dalam mimpiku aku bermimpi, fandur madza tara. Lihat, jawaban Ismail dahsyat sekali. Ya abati if'al. Ya abati, panggilan sayang, if'al ma tu'mar. Karena tahu yang memerintah ini siapa. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ini ungkapan yang dahsyat sekali. Sementara orang baik yang peka tadi, itu seperti terwakili dengan perkataan Syuaib atau Nabi Syuaib menurut riwayat tertentu. Ketika diberikan keluhan oleh Nabi Musa yang memang tidak ingin meminta apa-apa, itu langsung dia memberikan apresiasi berupa dukungan moral, ya. Satajiduni insyaallah minas shalihin. Jadi kita memerankan pada orang-orang yang peka, yang memberikan bantuan sebelum diminta. Itu harapannya dengan pengetahuan kita yang terbatas tentang mereka. Yang berikutnya tentang perkembangan Palestina ke depan, kita mohon maaf jangan sampai perkembangan Palestina ke depan ini menjadi new normal yang bagi kita perkembangan angka pengangguran, angka kemiskinan, kita nyari itu. Tapi kemudian mematikan kepekaan hati kita bahwa setelah kita tahu next-nya apa. Jadi itu kita perlu menggalang dukungan supaya berakhir blokade, deal of century tidak terjadi, dan yang terjadi adalah kemerdekaan bangsa Palestina yang berdaulat. Itu saya kira sebagai pemantik, ya, 40 menit saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit sebagai pemantik ini bermanfaat. Nanti bisa kita sambung dalam sesi dialog, saya kira. Itu saya kira. Mohon maaf atas kekurangan dan keterbatasan dalam menyampaikan. Jazakumullah khairan, dan saya kembalikan kepada moderator dan pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada Ustadz yang telah menyampaikan pemantik tadi terkait blokade Gaza, deal of century, dan masa depan kemerdekaan Palestina.
bagi pemirsa yang ingin berdiskusi ataupun bertanya terkait kondisi kepalestinaan ataupun terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, silakan untuk menulis di dalam chat yang ada di kolom pertanyaan. Nah, ini sudah ada pertanyaan, Ustadz. Ya, silakan. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustadz, sedih melihat Palestina belum merdeka sampai hari ini. Kesabaran seperti apa yang dimiliki saudara-saudara di Gaza sehingga berjuang. Ini dari Bapak YT Ibrahim Brown. Silahkan Ustaz. Baik, kita di dalam bersimpati kepada saudara-saudara kita ini luar biasa ya. Pelajaran kita ini bukan hanya kita dilatih untuk sekedar berhenti kepada empati dalam artian satu perasaan, tapi kita justru belajar dari mereka. Saya apresiasi sekali dengan Bapak Ibrahim ketika bersedih, berarti ada terpantik untuk melakukan apa sih seterusnya yang saya lakukan, kontribusi apa yang bisa saya lakukan. Tapi kalau saya secara pribadi justru belajar sebaliknya. Mereka dengan keterbatasan itu bisa membuat handmade misalnya. Dengan keterbatasan itu ternyata bisa mengembangkan sekian madrasah kutab penghafal Quran misalnya. Di Gaza itu menjadi hiburan anak-anak kecilnya ketika mereka setoran menghafal Quran. Al-Fakir pernah masuk di satu mall besar di Gaza, itu pengunjungnya sepi sekali. Ada tapi tidak banyak. Yang pasti banyak itu di setiap maghrib, menjelang maghrib, baik di pengungsian atau di perumahan biasa, masjid-masjidnya itu selalu penuh dengan halaqah-halaqah tahfiz. Dan itu kalau ada anak kecil, ya dia pulang nangis, itu sangat wajar. Karena dia nangis mengatakan, aduh temanku si Fulan sudah hafal 2 juz, aku baru dapat 1 juz. Itu sedihnya begitu. Jadi dibentuk bahwa mereka mainannya adalah dengan itu. Maka itulah yang kemudian membuat kita salut dalam kondisi seperti itu. Hiburan mereka itu sangat luar biasa. Nah itu yang semestinya kita tiru. Yang kedua, orang Palestina yang tertindas itu justru orang yang militan, sehingga mereka sungguh-sungguh belajar karena ada niatan untuk kembali membawa kemerdekaan bagi bangsanya. Nah ini hal-hal yang mungkin ya tidak semua. Etos seperti ini kurang dari kita karena kita berada pada posisi nyaman dan aman. Kalau dalam posisi terancam, mungkin kita baru akan merasakan seperti yang apa mereka rasakan. Itu saya kira Pak, kesabaran yang dihadapi saudara kita di Gaza itu luar biasa dan insya Allah kita bisa belajar dari mereka. Pada Ustaz, mungkin ada pertanyaan lagi. Ini yang pertanyaan kedua dari Bapak Z Pro nih. Assalamualaikum Ustadz. Anak-anak Gaza benci Israel, anak-anak Yahudi benci Palestina. Permusuhan dan kebencian seperti ini tertanam sehingga ke generasi-generasi berikutnya. Bagaimana mengakhiri semua ini, Ustaz? Ya, kita pernah mengalami nasib seperti itu ketika kita dijajah oleh Belanda. Maka sebenarnya posisikan mereka itu seperti kita ketika dijajah oleh Belanda, oleh Inggris, oleh Jepang. Sekalipun Belanda mungkin bisa jadi tidak mau diklaim menjajah kita. Ya. Tapi faktanya demikian. Maka kemudian ketika itu di antara mereka ada permusuhan dan kebencian, sangat wajar. Ya, pihak yang satu merasa dibenci, pihak yang satu merasa dibenci, itu sangat wajar. Dan itu bisa berakhir ketika ada kemerdekaan yang berdaulat. Gitu. Ya, memang agak sulit kalau kemudian kembali normal 100%. Jangan dong ada orang
Israel di Palestina. Sulit. Itu pendekatannya kan pendekatan dari versi kita sebagai orang Islam dan yang bersimpati kepada Palestina. Tapi pada faktanya mereka melakukan banyak hal yang negatif secara berlebihan. Nah, ini yang harus kita selesaikan. Dan menyelesaikannya itu, saya kalau ditanya juga susah, karena forum-forum internasional itu sudah dimasuki oleh mereka. Maka ya, tidak ada jalan. Selesaikannya gimana? Merdekakan Palestina, dukung, support penuh, sehingga ketika ada perundingan pun Apple, mereka sudah sejajar. Tapi untuk saat ini tidak. Palestina hanya merupakan entitas yang belum diakui sebagai negara yang merdeka. Itu saya kira tambahan dari saya. Wallahu a'lam. Baik. Itu pertanyaan yang kedua dari Ustadz. Sebelum masuk ke pertanyaan yang ketiga, ini ada kuis nih untuk pemirsa dapat nanti menjawab secara langsung. Pertanyaannya adalah oleh warga Palestina untuk kemerdekaannya. Nah, silakan. Kita lanjut Ustadz ke pertanyaan yang kedua dari Hajijah Salahuddin. Ustadz, bagaimana kondisi terakhir di Gaza? Kontribusi yang paling dibutuhkan di sana seperti apa? Dan mengapa negara-negara Islam tidak bergerak membantu Gaza padahal sudah jelas kebiadaban bangsa Israel? Baik. Umat Islam ini atau negara-negara di sekitar mereka membantu. Ya mungkin bantuannya variatif ya, kita berhusnuzon. Kalau dari segi penguasa negara-negara, secara sosial mereka membantu. Yang menjadi masalah itu adalah secara politik. Kalau secara sosial sih banyak kok bantuan negara-negara di sekitar mereka. Kita melihat ada Qatar, ada Kuwait, punya proyek di Gaza, perkebunan ini. Itu bantuan real untuk petani di Gaza. Tetapi secara politik memang sulit. Secara politik negara-negara di sekitar Gaza itu sulit untuk memberikan dukungan kepada mereka, termasuk negara Indonesia. Ya, negara Indonesia lebih sering menjadi negara yang memposisikan netral ya pada sebuah kebijakan yang terkait dengan hal-hal yang merugikan Palestina. Belum berani menyuarakan sebagai negara yang menolak itu karena keterikatan dengan banyak hal. Ya, itu ya. Sehingga kita tidak bisa mengecilkan kontribusi. As a state, Indonesia secara politik begitu. Nah, adapun yang dilakukan lembaga-lembaga kemanusiaan yang LSM tadi memberikan bantuan ke Gaza sudah cukup banyak saya kira. Cuman leverage-nya perlu ditingkatkan. Tidak cukup dengan itu. Ya kalau ditanya bantuannya apa ya semua sektor. Yang paling utama adalah sektor kebutuhan kehidupan harian dan kesehatan. Baru setelah itu pendidikan. Itu saya kira. Kalau ditanya ya, kalau kondisinya masih recovery tahapnya, recovery dan nyaris recovery-nya itu lambat. Ya. Sekalipun misalnya kalau terakhir kan dulu tahun 2006 tahun yang lalu ya atau 7 tahun yang lalu terjadinya agresi, tapi recovery-nya hingga hari ini belum 100%. Itu saya kira, wallahu alam. Ustaz atas jawabannya. Ini lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Rosi Lawati. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kondisi new normal mungkin pernah kita lakukan tanpa sadar. Lantas apa saja yang menjadi penyebab ketidakadanya pekaan di hati dan bagaimana cara mencegahnya? Kondisi new normal. Baik. Kita melihat dulu ya misalnya bom-bom yang meledak di Baghdad, angka-angka yang meninggal gitu. Kemudian menjadi biasa itu karena
kita tidak ditindaklanjuti dengan action membantu. Kita juga begitu melihat angka kematian yang kayak melihat sensus biasa. Akhirnya hati kita menjadi kebal pada hal-hal yang harusnya kita peka. Nah, maka sebenarnya kepekaan kita itu perlu pendekatan introspektif. Itulah adanya ibadah itikaf sebenarnya. Makanya seandainya kita sekarang dilatih, sebisa mungkin tetap ada itu itikaf di jam-jam tertentu di dalam musola, di dalam rumah. Karena untuk mengantisipasi itu. Ya. Karena kalau tidak, nanti kita menjadi sulit peka. Kalau kemudian new normal tadi menjadi betul-betul normal, nanti balikinya susah. Ya, seperti sekarang nih, pergaulan via virtual ini kan pergaulan yang tidak nyata. Artinya dalam menuntut ilmu adab-adab majelisnya kan sebagian ada yang tidak dipatuhi. Ya, kalau yang sudah paham, tahu itu aturannya, dia bisa dibuat sistem di mute misalnya. Kalau yang tidak tahu belum tentu, atau yang kalau itu karena gaptek misalnya. Ada juga yang karena kebiasaan, dia mohon maaf berpakaian yang tidak layak dalam majelis pengkajian seperti ini. Itu kan artinya menjadi new normal. Padahal sebenarnya harusnya ini kan hampir sama dengan majelis yang biasa kita datangi secara offline. Itu saya kira kalau ditanya penyebabnya itu dulu deh. Nanti kalau ada kurang kita tambah lagi. Ya. Itu pertanyaan tadi dari Ibu Rosilawati. Selanjutnya pertanyaan dari Ayah Abdurrahman Limbung. Pertanyaan, bagaimana menyikapi ungkapan yang bilang negara sendiri saja bermasalah, bantu negara orang. Nah ini gimana Ustaz? Ini biasanya sering juga kita dengar dari masyarakat menyampaikan. Baik, ini filosofinya seperti filosofi zakat fitrah. Zakat fitrah itu diwajibkan bagi setiap jiwa. Ya, bahkan yang punya anak kecil hari Ramadan di hari terakhir itu masih diwajibkan untuk bayar zakat fitrah. Lah, mengapa kok demikian? Karena filosofinya zakat fitrah bukan pada orang yang mampu atau orang kaya. Tapi ini bagaimana you memberi. Bagaimana kita itu ada atau ada disebut kontribusi. Makanya kalau dikatakan setiap orang mah pasti punya masalah. Tapi kemudian orang yang bermasalah itu tetap bisa membantu orang lain kan terkait di manajemennya, saya kira. Bagaimana ada porsi kita membantu yang di sana dan ada porsi yang membantu di sini. Ya sama dengan begini. Bagaimana saya memberi orang, saya juga masih punya hutang, saya masih mikirin cicilan, anak saya bayaran sekolah dan sebagainya. Tentu pola pikir seperti ini akan justru bisa jadi belum tentu menaikkan leverage-nya kalau dia tidak membantu. Karena itu bukan pada nominal, tapi pada attitude. Seseorang menyikapi itu membantu orang lain, pada hakikatnya membantu diri sendiri. Ketika orang lain susah, kita bantu, sekalipun kita susah, itu pada hakikatnya kita sedang menaikkan leverage atau nilai diri kita. Itu saya kira. Wallahu a'lam. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi, Ustaz. Ya, silakan. Ini dari Ibu Erina Indriana. Afwan Ustaz, bisakah kita misalnya menjadi orang tua asuh untuk satu anak yatim Gaza yang menghafal Al-Quran? Bisakah terjalin komunikasi dengan anak tersebut dengan bantuan KNRP sebagai penghubung misalnya? Mohon jawabannya Ustaz. Saya kira bisa ya. Ini korban menjadi orang tua, menjadi orang tua asuh bagi anak yatim di Gaza itu pernah digulirkan program itu. Paling kendalanya adalah kendala di komunikasi ya. Karena jangan membayangkan mudah di sana. Kalau kita sebagai tamu mungkin ada fasilitas hotel,
ada kerjasama telekomunikasi, tapi bagi orang biasa maka kuota internet itu juga menjadi barang-barang yang elit. Kajian kita hari ini seperti ini kan yang menikmati orang-orang yang ada akses. Maka ada orang-orang tertentu yang minta kepada Al-Fakir kajiannya lewat voice note, ya, yang dikirim tidak live karena di tempat-tempat tertentu tidak bisa menjangkau itu. Maka kalau ditanya program ini bisa disampaikan, insya Allah bisa. Ya, insya Allah kita salurkan. Paling kalau seandainya kendalanya tempat, KNRP sendiri menyalurkan bantuan kepada pengungsi Palestina di berbagai tempat ya. Karena untuk mengakses ke Gaza tidak mudah. Terakhir ada beberapa yang masuk ya, Pak Sekjen dan Pak Ketua ke Gaza, tetapi itu tidak bisa dijamin masuk secara berkala per sekian waktu. Maka kemudian bantuannya juga tidak hanya disasar ke sana, ke berbagai tempat yang ada di sekitarnya. Itu saya kira available insya Allah. Kalau serius nanti bisa menghubungi dan akan ditindaklanjuti. Itu Allah. Jawaban dari Ustadz. Yang terakhir ini Ustadz dari Om Pak Pit. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana menanggapi propaganda bahwa di Israel juga ada Muslim dan mereka hidup berdampingan dengan damai, sehingga konflik Israel-Palestina bukan konflik agama tetapi merupakan konflik dua negara. Ya. Jika dikatakan ansih sebagai konflik agama memang tidak. Tetapi konflik ini munculnya karena pendekatan ideologis Yahudi Askenazi yang kemudian menjelma menjadi pemikiran Zionism pada masa lalu. Atas dasar itu dibangun negara jajahan Israel. Maka kemudian kalau ditanya di Israel ada orang Islam yang hidup damai, oh iya ada. Ada orang Arab yang tadi Al-Fakir sampaikan yang menangkan pemilu kursinya 2 digit ya. Tetapi bahwa saat ini perang opini sebenarnya. Israel saat ini tidak menjajah, mereka katakan. Padahal pada faktanya merampas aset, ya, menyatakan rumah yang sudah dibeli sendiri itu bukan rumahnya, akhirnya di take over dan lain sebagainya. Ini kan menyebabkan orang jadi buruk ya. Berpandangan buruk kepada sisi Israel, sisi Palestina maksud saya. Ketika ini Palestina apa? Nggak maju. Lihat dong Israel yang maju. Oh jelas, karena mereka yang punya titik kendali. Maka kemudian untuk berlindung secara apple to apple ya, buatlah kemampuan Palestina itu setara dengan Israel minimalnya, yaitu punya state yang berdaulat. Saya kira kendalanya adalah masalah itu paling utama, yaitu belum ada yang menunjukkan kedaulatan Palestina, kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Wallahu a'lam. Syukran jazakallah kepada Ustadz Saiful Bahri yang telah menyampaikan kajian pada pagi hari ini dengan tema blokade Gaza, Deal of Century dan masa depan kemerdekaan Palestina. Untuk sebelum ditutup, dipersilahkan kepada Ustadz untuk memimpin doa untuk keberkahan majelis kita pada pagi hari ini. Baik, marilah kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemerdekaan, kedaulatan, dan orang-orang yang zalim segera bertaubat memperbaikinya. Karena kalau tidak Allah Subhanahu wa taala akan menghukum mereka. Kita juga berdoa mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Saudara-saudara kita yang terganggu kesehatannya mudah-mudahan dibukarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban mubaraka
Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Allahumma tamin taqsiruna ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatina min ahli Qur'an wa syunna wa iyyahum fi zumrati ahli Qur'an. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para pecinta Baitul Maqdis, ini adalah amanah kita semua untuk mensosialisasikan tentang Palestina. Yang kita sosialisasikan itu adalah awareness-nya, ya, pentingnya kita paham bahwa kiblat pertama kaum muslimin itu adalah di Palestina sebelum dipindahkan ke Mekah atau ke Ka'bah di tahun kedua Hijriah. Ini saya kira akhir dari kajian kepalestinaan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah akan dilanjutkan di forum-forum yang lain. Ikuti terus newsletter dari KNRP. Kita ajak sebanyak-banyaknya orang untuk berkontribusi, ya, dengan cara apapun, dengan bantuan bentuk apapun, ya. Sekali lagi, apa yang bisa kita berikan, ya minimal kita bisa membantu dengan doa untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Syukran jazakallah kepada Ustadz. Kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.